Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mardiana dengan NIM 203200026, Prodi Manajemen Pendidikan Islam di UIN SDF Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi teori ilmu pengetahuan hubungan dengan konflik, yaitu salah satu mata kuliah manajemen konflik. Yang pertama yaitu fungsi teori. Teori ini mempunyai fungsi sebagai suatu ikhtisar, fakta dan hukum yang dapat diterapkan. Teori ini dapat berfungsi untuk transformasi. Jadi suatu teori baru itu untuk dapat mentransformasikan atau dapat menggandakan perubahan hubungan antara hukum dan fakta. Teori ini juga memiliki peran yang sangat penting, di mana ini berperan untuk membantu mendapatkan pengertian dan pengorganisasian. Nah, pengalaman di dalam teori ini terdapat proposisi yang berperan penting dalam mengikuti saran informasi, sehingga penafsiran penilaian itu dapat terlaksana dengan mudah. Nah, jadi tujuan dari teori ini yaitu memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai suatu tentang yang akan kita lakukan. Sifat teori ini memiliki sifat kayak ilmiah dan karena teori ini bersifat lentur dan dinamis. Nah, untuk mengenai konflik ini sangat membantu para ilmuwan untuk memperoleh penjelasan mengenai mengapa konflik itu terjadi, apa penyebab dari terjadinya konflik, dan bagaimana konflik itu proses terjadinya suatu konflik. Jadi hubungan konflik ini terjadi karena adanya interaksi komunikasi. Jika kita ingin mengetahui konflik apa yang sedang terjadi, maka kita harus memiliki kemampuan yang tepat dalam berkomunikasi. Kedua, teori dialektika Hegel. Bagi Hegel, roh yang memikirkan dirinya sendiri adalah kenyataan yang terdapat proses pengenalan diri yang terjadi melalui kesadaran diri manusia, didasarkan pada kenyataan bahwa negara adalah realitas progresif dari kesatuan pemikiran dengan nalar. Nah, ia percaya bahwa negara adalah perwujudan dari kebebasan objektif dan keinginan subjektif dan merupakan organisasi kebebasan yang rasional. Dia menggunakan dialektika ini untuk menjelaskan pandangannya. Sementara itu, dialektika ini merupakan konsep yang bertentangan dengan persatuan, di mana semua proses yang berlangsung melalui berbenturan satu sama lain sebelumnya akhirnya mengarah pada persatuan. Hegel dikenal sebagai filsuf yang menggunakan dialektika sebagai metode berfilsafat. Nah, metode dialektika ini menurut Hegel adalah dua hal yang bertentangan lalu didamaikan, atau biasa dikenal dengan tesis pengiaan, antitesis pengingkaran, dan sintesis kesatuan kontradiksi. Nah, pengiaan harus berupa konsep pengertian yang empirik indrawi, pengertian yang terkandung di dalamnya berasal dari kata-kata sehari-hari, spontan, bukan reflektif, sehingga terkesan seperti abstrak, umum, statis, dan konseptual. Pengertian tersebut diterangkan secara radikal agar dalam proses pemikirannya kehilangan ketegangan dan sedikit mencair. Nah, pengingkaran adalah konsep pengertian pertama pengiaan dilawan artinya sehingga muncul konsep pengertian kedua yang kosong, format tak tentu dan tak terbatas. Nah, menurut Hegel, dalam konsep kedua ini sesungguhnya tersimpan pengertian dari konsep yang pertama. Konsep pemikiran kedua ini juga diterapkan secara radikal agar kehilangan ketegasan dan mencair. Metode dialektika Hegel ada 3 tahap. Yang pertama tesis, yaitu membangun suatu pernyataan tertentu. Yang kedua antitesis, yaitu suatu pernyataan argumentatif yang menolak tesis. Yang ketiga sintesis, yaitu upaya untuk mendamaikan tegangan antara tesis dan antitesis. Nah, tujuan dasar dari dialektika ini untuk menganalisis kenyataan pada dirinya sendiri, seturut gerakan sendiri, dan untuk memahami. Yang ketiga, satyagraha. Satyagraha dapat diartikan sebagai kekuatan kebenaran. Satyagraha ini merupakan kekuatan yang dihasilkan melalui proses kepatuhan terhadap kebenaran. Banyak yang mengira jika satyagraha itu merupakan perilaku tanpa kekerasan. Namun menurut Mahatma Gandhi, satyagraha itu merupakan hasil dari perilaku tanpa kekerasan. Satyagraha ini mengajarkan untuk membebaskan manusia dari sifat jahat
yang membebaskan manusia dari prasangka buruk dan membangun rasa simpati ke sesama manusia. Jadi satyagraha itu mengajarkan manusia itu untuk menahan hawa nafsu, menahan kemarahan yang akan membebaskan manusia dari penderitaannya. Satyagraha ini berasal dari kata bahasa Sanskerta, yang mana satya itu artinya kebenaran dan agraha itu artinya teguh. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep satyagraha itu berarti teguh terhadap kebenaran dan menolak semua yang tidak benar. Atau juga bisa diartikan dengan mempertahankan kebenaran, tidak dengan memberikan penderitaan kepada lawan, tetapi bisa dengan kepada diri kita sendiri. Nah, adapun langkah-langkah dalam menggunakan teori satyagraha, yang pertama itu strategi langkah bijak, yaitu dengan menggunakan negosiasi dan arbitrase yang meliputi seperti pengumpulan dan analisis fakta di tempat konflik dengan partisipasi lawan konflik. Yang kedua itu taktik konflik, yaitu apabila dengan langkah-langkah sebelumnya konflik itu tidak dapat diselesaikan. Nah, maka kita akan menggunakan langkah selanjutnya, yaitu dengan melakukan tindakan lanjut seperti misalnya dengan pembangkangan sipil. Dalam perlawanannya terhadap Inggris, Mahatma Gandhi ini menerapkan dua jenis satyagraha, yaitu yang pertama itu pembangkangan sipil. Kata sipil yang digunakan dalam hal ini juga mencakup pengertian beradab serta kesopanan. Jadi ini tidak dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik, walaupun pada akhirnya para penganut satyagraha itu harus menerima hukuman fisik dari koloninya. Yang kedua, non-kooperatif, artinya menolak kerjasama dengan pihak lawan serta menolak tunduk kepada ketidakadilan. Contohnya seperti tindakan ekonomi, penolakan pajak, serta keempat, konflik menurut budaya Jawa. Nah, pengertian budaya Jawa adalah salah satu budaya tradisional di Indonesia yang sudah cukup tua, dianut secara turun-temurun oleh penduduk di sepanjang wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, meskipun banyak orang Jawa menganggap bahwa budaya Jawa itu hanyalah satu dan tidak terbagi-bagi. Nah, masyarakat Jawa ini yang masih erat dengan hidup yang saling tolong-menolong, gotong royong, sopan santun, tata krama, saling menghormati. Nah, dan dari situlah kita akan mengetahui apakah terjadinya sebuah konflik. Meskipun banyak orang yang masih kuat dengan tata krama yang ada di dalam budaya Jawa, yang masih kuat dengan budayanya. Nah, mereka ini tidak mau meninggalkan budayanya atau leluhurnya, tetapi mereka ini terus melestarikan budayanya dan leluhur. Dari situlah setiap budaya daerah itu kan muncul budaya yang berbeda-beda dan sering terjadinya sebuah konflik. Nah, konflik ini dapat terjadi karena antara satu sama lainnya itu yang saling menjelek-jelekkan budaya, tidak saling menghargai atau saling menyalahkan budaya. Dari situlah kita mencerminkan meskipun berbeda-beda budaya tetapi tetap tetap saling menghargai dan menghormati. Nah, yang terakhir itu pandangan Islam mengenai konflik. Konflik dalam kehidupan organisasi tidak bisa dihindari karena setiap saat kita akan menghadapi dengan yang namanya konflik. Jadi Islam itu mengajarkan kita bagaimana cara mengatasi sebuah konflik, dan cara-cara ini telah dituangkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang selanjutnya kita sebagai umat manusia itu dapat menteladani cara-cara beliau dalam menyelesaikan sebuah konflik. Nah, salah satunya dengan cara kita dalam menyelesaikan konflik yaitu dengan negosiasi atau perundingan. Itulah tadi hasil penjelasan dari materi saya. Semoga dapat memberi wawasan kepada teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.